Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di sore hari ini kita diberi kesempatan untuk tetap hadir di dalam kajian tafsir Al-Quran, di mana harapan kita semuanya dari hasil taklim ini kita dapat memanfaatkan untuk menjadi bekal sanggunya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ayat yang akan disampaikan yaitu surat Al-Imran ayat 59 sampai selesai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti perumpamaan Adam. Khalaqahu min turabin, Allah mencipta Adam itu dari tanah. Thumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah kamu manusia, maka jadilah Adam itu manusia. Itu maksudnya. Kalau orang Yahudi dan Nasrani menyatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan, ya kenapa? Karena alasannya berbicara di masa kecil, masih bayi, dan tidak punya bapak. Tetapi di sisi yang lain mengatakan bahwa Trinitas itu Tuhan Bapa, ya, Tuhan Anak dan Ruhul Kudus. Itu dibilang Trinitas. Padahal Nabi Allah Isa itu bukan Tuhan. Seorang nabi utusan Allah. Dan mereka tahu bahwa ucapan ini dikeluarkan oleh Nabi Allah Isa di waktu beliau masih bayi. Sama ucapannya ketika mereka sudah dewasa. Menyeru mereka Yahudi dan Nasrani untuk menyembah kepada Allah dan mengikuti aku. Itu ucapannya Nabi Allah Isa. Kalau kamu beralasan bahwa Isa itu lahir tanpa ayah, bisa dicipta, kenapa kamu tidak menjadikan Adam sebagai Tuhan? Karena Tuhan itu tidak ada bapaknya dan juga tidak ada ibunya. Dari tanah yang statis menjadi dinamis, lalu Allah hanya mengatakan apa? Qala lahu kun fayakun. Hanya berkata kepadanya, maka jadilah kamu wahai Adam manusia, maka jadilah Adam itu manusia. Yang tadinya statis tidak bernyawa, lalu ketika Allah menyatakan kun fayakun itu tadi bernyawa dan menjadi dinamis, bergerak sebagaimana manusia bergerak. Kenapa aku tidak jadikan Adam itu sebagai Tuhan? Kok Isa? Jadi membingungkan. Kadang-kadang dijadikan Tuhan karena sebab tidak berayah, ya enggak. Tetapi di satu pihak mengatakan ada Tuhan Bapa. Itu kalau orang yang mengikuti perasaannya, hawa nafsunya seperti itu. Katanya Allah, kalau kamu ingin menyembah, sembahlah Allah. Dikatakan tadi di atasnya apa? Wa inna Allaha apa? Wa inna Allah Rabbi wa Rabbukum. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Kan sudah jelas.
Kalau kamu mempertuhankan Allah, berarti kamu boleh dan benar mengikuti Isa itu sebagai Nabi dan Rasul. Tapi kalau kamu mengikuti dan mengelok-elokkan Nabi Allah Isa sampai mempertuhankannya, itu keliru. Karena Isa itu sudah sudah diangkat, sudah diambil ke langit kedua. Di sana Nabi Allah Isa sekarang. Lalu akan diturunkan kembali ke dunia ketika ada Imam Mahdi itu turun. Ya, Imam Mahdi itu sudah lahir, lahir di mana? Di Palestina. Dan beliau adalah imamnya Nabi Allah Isa. Bukan berarti ada orang yang menyatakan bahwa Muhammad itu kan Nabi terakhir. Kenapa kok Nabi Allah Isa itu diturunkan setelah Nabi Muhammad? Bukankah itu Nabi Allah Isa yang terakhir? Itu keliru. Tidak. Karena Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang terakhir. Ya, Nabi minal awwalin wal akhirin. Ya, Nabi yang pertama dan Nabi yang terakhir. Yang pertama itu adalah nurnya. Sebelum dicipta Nabi Allah Adam, nurnya Nabi Muhammad telah dicipta dari nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah khalaqa qabla al-asya' nur nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Wahai Jabir, ketahuilah bahwa ini pertanyaan. Ya Rasulullah, apa yang pertama kali dicipta sebelum segala sesuatunya dicipta? Ini yang bertanya Jabir. Qala ya Jabir, wahai Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya' nur nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Ketahuilah wahai Jabir, sesungguhnya sebelum Allah menciptakan segala sesuatunya, Allah cipta nur nabimu, yaitu Nabi Muhammad SAW dari nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dikatakan minal awwalina wal akhirin. Ya, minan nabiyina wal mursalin. Minal awwalina wal akhirin. Minan nabiyina wal mursalin. Itu. Jadi nabi-nabi sebelum mencipta itu adalah pertama kali ada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Allah Isa itu menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Jadi syariatnya Nabi Muhammad dan membenarkan, membantu Imam Mahdi itu menyebarkan dakwah risalah Nabi Muhammad SAW pada akhir zaman. Dan itu akan terjadi, akan muncul, akan berada di Palestina. Itu hanya 8 tahun saja. 8 tahun Nabi Imam Mahdi itu meninggal dunia. Setelah aman sudah meninggal dunia. Lalu menunggu lagi itu. Berapa tahun lagi untuk datangnya Ya'juj, Ma'juj, Dajjal dan sebagainya. Itu akan datang. Dan itu yang menghabiskan semuanya Nabi Allah Isa. Yang menghancurkan, ya, yang menghancurkan Ya'juj wa Ma'juj itu, ya, itu adalah Nabi Allah Isa. Al-haqqu min rabbika, kebenaran itu dari Tuhanmu. Kalau ini yang menyatakan Allah, maka yang benar seperti itu. Kalau kamu ingin mempertuhankan Isa, kenapa kamu tidak mempertuhankan Adam yang tidak punya bapak, tidak punya ibu? Kalau Isa punya ibu masih wajar. Keluar dari perutnya seorang ibu, walaupun kamu tidak meyakini bahwa itu adalah Ruhul Qudus yang meniupkan rohnya kepada Sayyidatina Maryam sampai terjadi seperti itu. Itu kemaunya Allah. Nabi Allah Isa, Nabi Sayyidina Maryam tidak mau seperti itu, takut aib dan sebagainya. Tidak. Aku tidak membuat kamu itu kecewa. Setelah lahir Nabi Allah Isa, ternyata Nabi Allah Isa lahir sudah bisa berbicara dengan mereka untuk mensucikan ibunya dan juga mensucikan nasibnya daripada celaan orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka menuduh Sayyidatina Maryam berbuat sesuatu yang tidak baik. Nah, ini benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran, maka kamu harus membenarkan. As-Sadiqul Masduq, yang membenarkan.
hal-hal yang benar. Kenapa? Datangnya sumbernya dari Allah dan Rasulnya. Apa yang datang dari Rasulullah semuanya benar, tidak ada yang salah. Walaupun sudah dikatakan sama Ustaz itu, kalau ada hadis dhaif atau wahin jiddan, itu perawinya saja yang keliru. Yang ada yang klasifikasinya adalah dhaif karena sebab pernah lupa dan sebagainya. Tapi hadisnya tetap bisa dipakai sebagai af'alul khair untuk menambah kepada hal-hal yang baik karena itu bersumber daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis yang dhaif itu lebih baik daripada sejuta gaulnya ulama. Ya, ulama perkumpul sejuta, ya lebih baik hadis dhaif daripada gaulnya mereka. Kenapa? Karena sumbernya di Nabi. Hanya perawinya yang pernah keliru, ya pernah tidak berpakaian sebagaimana pakaiannya Rasulullah dan sebagainya. Itu banyak klasifikasinya, ya enggak? Fala takun minal mumtarin, maka karena itu janganlah kamu sekali-kali menjadi orang yang ragu-ragu. Ya, kalau ini dikatakan al-haqqu min rabbika, kebenaran itu dari Tuhanmu Muhammad, berarti yang tidak boleh ragu-ragu itu Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tidak ragu, berarti kita wajib tidak ragu. Dikatakan lagi, fala takunanna minal mumtarin. Kalau ini, fala takum minal mumtarin. Di ayat yang lain, fala takunanna minal mumtarin. Bagi kalian semuanya, jangan sekali-kali kamu dalam menyikapi, mempelajari dan mendengar atau memperdengarkan ayat-ayat Allah itu menjadi orang-orang yang benar-benar ragu. Artinya tidak boleh ragu. Tinggalkan keraguan. Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan apa yang meragu-ragukan kamu dalam menyikapi hidup ini dengan Al-Quran, dengan apa yang tidak ada keraguan di dalam Al-Quran.